Oke, untuk kali ini untuk membahas tentang terkait evolution threat atau ancaman, em, kenapa sebenarnya kita itu perlu adanya ketahanan cyber atau cyber resilience gitu ya. Ya dengan saya Novel Arkan gitu ya sebagai cyber security architect di salah satu company di perusahaan home living marketplace di Indonesia gitu ya. Dan kebetulan saya sangat interest sekali terhadap cyber defense atau blue team lah istilahnya. Lalu beberapa ya sertifikat gitu ya untuk sebagai apa namanya syarat lah untuk cyber security, dan juga di waktu-waktu senggang gitu ya, ya biasanya terkait baca e-book dan lain sebagainya lah gitu ya untuk keseharian. Dan juga di sini disclaimer juga gitu ya, kita sharing-sharing aja gitu, tidak ada yang eh, guru maupun murid gitu ya, kita sekedar sharing. Oke, untuk agenda kali ini terkait eh, bagaimana sih ancaman itu sangat pesat evolusinya gitu ya, dan juga apakah masih relevan kalau misalkan kita mengimplementasi dari sisi teknologi maupun proses gitu ya, ataupun people itu tuh masih tradisional, itu masih masih oke nggak sih, dan limitasinya apa aja jika memang kita menggunakan yang tradisional gitu. Lalu nanti kita akan mengenal namanya cyber resilience dan beberapa case studies yang memang tidak menggunakan cyber resilience sebagai standar di organisasi ataupun perusahaannya seperti itu. Oke, semakin berkembangnya teknologi gitu ya, maka ya nggak menutup kemungkinan lah semakin berkembangnya juga ya ancaman cyber ataupun threat yang mana memang sangat sangat pesat dan mengintai lah di seluruh organisasi, seluruh lini gitu ya, di bisnis maupun perusahaan gitu ya. Maka kita lihat dari sini gitu ya, ada survei dari World Economic Forum Global Cybersecurity Outlook 2025 gitu ya, yang memang survei ini diisi oleh perusahaan-perusahaan maupun organisasi-organisasi dunia ya, yaitu resiko cyber yang paling yang paling concern lah istilahnya, ataupun yang paling mereka itu eh, apa ya concern gitu ya. Ini kalau di sini salah satunya yang paling tinggi adalah ransomware attack gitu ya. Ransomware attack memang dari dulu, dari tahun 2019 gitu ya, masuk ke Indonesia itu 2019 akhir ya. Ya, sampai sekarang memang masih masih eh, hits lah gitu ya. Nah, disusul dengan cyber fraud ya, yang mana ini merupakan ya social engineering attack gitu ya, ataupun supply chain disruption, yang mana ini kerentanan yang disebabkan oleh third party ya, atau third party breach lah istilahnya. Bisa juga malicious update yang memang update yang disusupi gitu ya, ataupun ya terkait dependensi eksploitasi, ataupun yang disusul oleh malicious insider atau insider threat ya. Lalu di bawahnya ada hoax atau disinformation gitu ya, yang memang biasa terjadi. Terus di bawahnya lagi adalah DOS atau DDoS yang paling bawah, karena memang ini berbahaya, cuman eh, karena teknologi cyber itu sudah agak mature, jadi agak jarang untuk perusahaan-perusahaan itu concern terhadap hal ini gitu ya. Nah, serangan ransomware itu memang semakin lama memang semakin kompleks dan canggih gitu, dan sulit sulit dideteksi lah oleh perangkat-perangkat cyber security yang memang old school atau tradisional ya, kayak antivirus gitu ya. Nah, saat ini memang terdapat adanya namanya itulah ransomware as a service ya, yang telah membuat serangan cyber itu memang semakin luas dan memudahkan pelaku atau threat actor ataupun hacker, kalau kita bahasa bahasa generalnya hacker gitu ya, untuk menjalankan aksinya gitu ya. Nah, kalau di Indonesia, nah ini sangat banyak yang masif. Ini saya ambil di bulan Juli gitu ya. Nah, di Indonesia ini catatan cyber menurut laporan keamanan cyber Indonesia atau BSSN gitu ya, tercatat kurang lebih ya 514.000. Ini angka yang fenomenal gitu ya, dan bukan angka yang sedikit.
Nah, kita lihat mostly dari Lockbit gitu ya, varian Lockbit. Dan juga data ini juga dikonfirmasi kalau mungkin teman-teman bisa buka ini ya, ransomware live country gitu ya, countrynya Indonesia gitu ya. Coba saya buka di sini. Nah, ini per hari ini apa serangan di Indonesia itu sebanyak 82 ya korban di Indonesia gitu ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke arah platform seperti Threat Intelligence gitu ya. Cuman memang agak telat lah, nggak secepat Threat Intelligence yang berbayar lah gitu ya. Ya kita bisa lihat di sini perusahaan-perusahaan apa sih yang baru diserang gitu ya, ataupun yang sudah lama diserang gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini untuk data-datanya sebagai apa pembelajaran gitu. Kalau misalkan contoh ini airfastindonesia.com gitu ya, yang pernah diserang Warlock, ya di kalau misalkan memang perusahaannya itu ini kalau nggak salah ini logistik ya, apa ya pesawat lah gitu ya. Ini untuk menjaga-jaga apakah nanti kalau misalkan perusahaan atau organisasi yang serupa gitu ya bisa jaga-jaga lah, bisa melakukan threat hunting misalkan di dalam apakah ada IOC atau IOE dari sisi Warlock gitu ya, agar nggak apa namanya nggak kena dengan threat actor yang sama gitu. Oke, kita kembali ke slide-nya. Oke. Dan juga kalau dilihat Lockbit ini merupakan apa, ransomware as a service ya. Ransomware as a service yang mana ini eh apa update lah. Kalau sekarang mungkin Lockbitnya udah versi 3 ya, yang sangat masif ya gitu ya. Dan semakin lama ini semakin soft apa sophisticated ya. Dan juga apa canggih lah istilahnya, advance gitu. Nah, sebenarnya tadi saya ngomong ransomware as a service, ransomware as a service gitu ya. Ransomware as a service itu apa sebenarnya gitu kan? Karena memang menjadi perhatian penting sekali, karena semakin mudahnya orang yang ingin menjadi hacker atau threat actor, ataupun memang threat actor tersebut, ya yang pada dasarnya menggunakan ransomware ini ya cukup sewa ataupun beli ya, tergantung dari skemanya. Mungkin nanti skemanya ada di slide selanjutnya. Tapi disclaimer saya nggak pernah pakai gitu ya. Cukup referensi lain gitu ya. Nanti ditangkap kan kalau kalau pernah gitu kan. Nah, apa skemanya ini ya banyak apa bisa dilihat di grafiknya dari sisi afiliasi ya, atau melakukan sewa ataupun beli itu skemanya ya apa disebutnya adalah ransomware as a service ya, afiliasi ya. Dan juga menjalankan ransomware tersebut itu nggak dibutuhkan skill yang gimana-gimana gitu, yang yang tinggal klik gitu kan, ya akhirnya nanti bisa jalan lah istilahnya. Karena semua instruksinya itu dari sisi ransomware developer ya udah ditata sedemikian rupa atau udah dibuat sedemikian rupa gitu. Sehingga eh, apa namanya ransomware developer ya fokus untuk apa namanya mendevelop ya memperbarui untuk meningkatkan ransomware tersebut gitu agar lebih advance gitu. Dan semua ini dari sisi feature gitu ya, feature-featurenya itu banyak gitu ya. Eh, ada dukungan teknis 24/7. Ya Kak, sama kayak bisnis lah. Kayak sama kayak eh, software as a service lah gitu ya. Kalau kita kenal gitu ya. Nah, tapi ini bedanya lah software as a service. Dan keuntungannya ketika si korban gitu ya, si korban itu apa namanya membayar apa membayar ransomware ya gitu, si perusahaan itu kena gitu misalkan, nah itu nanti eh, hasilnya itu bagi dua gitu ya, akan dibagi dua ke affiliate satu, ke ransomware developer satu. Nah, akibat dari model ini gitu yang semakin gampang gitu ya, ya model serangan ransomware ini ya jauh jauh lebih luas gitu, jadi menyebar luas gitu ya, karena siapapun itu bisa ikut jadi apa namanya afiliasi ya. Lalu bisa meluncurkan serangan-serangan tersebut
misalkan lewat apa, lewat phishing email ataupun metode lainnya sebagai inisial akses gitu ya. Inilah sebabnya ransomware as a service itu ya sebagai salah satu ancaman yang memang terbesar lah di dunia saat ini gitu. Karena tadi lihat surveinya itu tinggi sekali ya, sebanyak 47% gitu ya. Dan siapapun bisa untuk menjadi target dari ransomware as a service ini gitu. Oke, next. Nah, ini adalah tipe bisnis ransomware as a service gitu ya. Ini saya referensi ya di konsia.com gitu ya. Karena bahaya kalau misalnya ada referensi dikiranya saya make juga gitu. Berbahaya gitu kan. Nah, kita lihat jadi alurnya adalah dimulai dari pencarian afiliasi di forum-forum dark web gitu ya. Yang belakangnya .onion gitu ya. Yang biasanya mereka melakukan marketingnya ya untuk menarik afiliasi gitu ya. Agar menggunakan produk konsumer yang ya kayak biasalah kayak apa namanya nawar-nawarin produk lah gitu. Kalau misalkan perusahaan, sebuah perusahaan gitu. Cuman memang ini di forum-forum, biasanya forum-forum yang dark web, yang tidak terjamah ke permukaan gitu ya. Nah, setelah bergabung ya afiliasi ini ya membayar ke operatornya untuk apa namanya membeli ataupun menyewa apa namanya si ransomware ya tergantung dari payment methodnya apakah subscription model. Ya, modelnya ada yang monthly ataupun yearly gitu ya. Ataupun ya, profit sharing atau ya udah one time license ya ataupun sekali beli gitu ya. Nanti juga eh apa namanya si afiliasi ataupun si pembelinya ini, si trade actor-nya ini akan dapat akses ke sebuah portal gitu ya. Portal untuk bisa mereka mengatur dan juga mengkonfigurasi serangan ransomware-nya gitu ya. Dan di situ tuh ya kayak semacam dashboard lah gitu ya. Jadi bisa serangan mulai dari mana, siapa targetnya gitu ya. Terus besarannya yang diminta berapa gitu ya. Notes-nya dari sisi ransomware itu apa itu juga bisa di eh, konfigurasi dari apa namanya portal tersebut gitu ya. Lalu operator ransomware itu akan menyiapkan dashboard sehingga mereka bisa melihat apa jalannya serangan. Mereka tuh sampai mana sih serangnya? Apakah masih initial access? Apakah sudah encryption gitu ya? Nah, itu bisa terpantau di dashboardnya mereka gitu ya. Nah, ketika korban terinfeksi ransomware-nya gitu ya, maka si operator ya menyiapkan portal pembayaran untuk memudahkan transaksi apa tebusan gitu ya. Banyak aplikasi-aplikasinya mungkin kalau teman-teman lihat berita-berita gambar-gambar lah, gambar-gambar berita yang kalau misalkan perusahaan kena ransomware gitu kan. Biasanya ada The Hive gitu ya. Ada logo The Hive gitu. Nah, itu salah satu yang memang dipakai juga oleh threat actor, tapi sebenarnya memang itu bukan bukan aplikasinya si threat actor gitu ya. Ya kayak pisau lah, pisau kan biasa pakai potong secara general tuh pakai buat pakai potong-potong gitu ya. Cuman kalau untuk pembunuh ya bisa pakai buat bunuh orang. Nah, ini sama gitu ya. Nah, ketika apa namanya ketika si operator itu menyiapkan payment portal, nah di situ dia bisa melakukan chat ya, melakukan chat pada korban ya macam-macam lah gitu ya. Biasanya kalau misalkan si korban menyetujui pembayaran, ya mereka akan menerima kunci dekriptornya gitu ya, atau decryptionnya untuk mengembalikan data mereka. Tapi kalau misalkan nggak mau bayar gitu ya, si terdaftarnya, si korbannya, atau biasa ya udahlah biarin aja gitu kan. Nah, biasanya mereka langsung mengancam untuk mempublikasikan informasinya eh, informasi sensitif si perusahaan ke publik gitu. Yang biasa mungkin kalau teman-teman pernah melihat perusahaan yang kena itu ada sebuah website dan ada waktunya, ada time bomb-nya lah istilahnya. Nah, itu kayak gitu tuh. Untuk tekanan si threat actor ke perusahaan korbannya gitu.
Oke, mungkin kita eh, dulu itu ada namanya ransomware attack ya. Di sisi traditional attack yang kita definisikan beberapa kategori dan penyebaran yang ada namanya traditional ransomware attack. Jadi misalkan polanya sangat sederhana gitu ya. Kalau dulu tuh initial access ya, mungkin dari sisi phishing gitu ya. Terus juga data leak yang digunakan gitu ya. Ataupun apalagi vulnerability system. Lalu ketika sudah masuk gitu ya melalui serangan-serangan kayak phishing, data leak ataupun vulnerability system, ya selanjutnya si threat actor melakukan scanning gitu ya, melakukan scanning untuk melakukan lateral movement kepada server-server yang ada atau diduduki oleh si threat actor atau ransomware tersebut gitu ya. Tujuannya apa? Untuk melakukan privilege escalation atau ke uh, roles yang lebih tinggi lah. Karena kan biasanya kalau sistem yang less privilege itu melakukan eksekusi apapun, ya mereka apa namanya terkekang lah, istilahnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya mereka harus melakukan lateral movement ke sistem ataupun admin yang lebih tinggi. Setelah itu melakukan enkripsi data gitu ya, dengan mengirimkan tuntutan tebusan pastinya gitu ya. Nah, jika korban membayar, ya mereka akan mendapatkan kunci deskripsi, dekripsi gitu ya. Ya kalau enggak ya datanya tetap terkunci. Nah, ini metode ini ya yang tradisional ya. Eh, Biasanya kalau di luar negeri itu dia sekitar 2017 gitu ya. Ya bisa kita lihat namanya ransomware WannaCry gitu ya. Nah, kayak gini itu tradisional ransomware attack gitu ya. Nah, setelah itu berkembang menjadi double extortion ransomware attack gitu ya. Nah, di sini kita lihat metode serangannya itu selain mengenkripsi data, pelaku juga melakukan eksfiltrasi atau mencuri data korban atau menyalin data korban gitu ya. Setelah tuntutan tebusan pertama mereka gitu ya, nggak digubris, mereka menambah ancaman baru untuk apa namanya, menyebar datanya. Nah itu termasuk double extortion attack gitu ya. Agar apa mereka tuh bayar gitu, bisa menggunakan time limit yang kayak tadi saya sampaikan gitu ya. Ini adalah double extortion ransomware attack gitu ya. Maka si korban ini selain apa namanya datanya bermasalah gitu ya ataupun datanya terungkap karena privacy gitu ya. Ini juga bisa jadi eh apa? eh, reputasi ya, reputasi. Karena memang datanya itu disebar luas gitu ya. Jadi double damage-nya gitu kan. Nah, lalu yang ketiga adalah triple extortion gitu ya. Sebenarnya apa eh, bedanya sama yang kedua gitu ya? Yang ketiga ini lebih ke pemaksaan tapi diserang juga attack-nya gitu ya. Diserang juga infrastruktur atau environment-nya. Kalau dalam contoh ini ya, di DDoS attack. Bayar istilahnya kalau di preman tuh bayar nggak lu gitu. Ini gue udah dapat data lu nih, terus dipukul dulu lah gitu, dipukul sekali, pukul dua kali gitu kan. Nah kalau setelah apa, kalau di sistemnya ya di DDoS attack dulu atau di down-kan dulu lah apa sistemnya, baru abis itu ditawarin lagi gitu ya. Apa bayar apa bayar gitu ya. Kalau misalkan nggak mau bayar ya udah akhirnya apa disebar juga pada datanya gitu. Ini kan menjadi kombinasi yang perfecto gitu ya. Pemerasannya berlapis lah. Damage-nya sangat kerasa gitu ya. Selain reputasi gitu ya, tekanan bisnis dan juga gangguan operasional itu sebagai senjata si ransomware untuk memeras perusahaannya atau organisasi atau korbannya seperti itu. Oke, kita bahas atau kita masuk kepada traditional mitigation atau limitation ya. Bagaimana sebenarnya konsep tradisional ini memang ya fokusnya pada pelindungan perimeter jaringan aja gitu ya. Ibaratnya
kayak eh, membangun tembok besar di apa perbatasan lah di sebuah negara, misal anggaplah negara itu adalah environment gitu ya, environment perusahaan gitu ya, ya udah cuma buat barrier aja gitu kan. Dan sistem internal ya dianggap aman, terpercaya gitu ya. Sedangkan yang di luar dianggap sebagai ancaman. Tapi kan kalau sekarang tuh ya belum tentu seperti itu ya. Kalau misal dari sisi tools ya kita lihat di sini ada firewall, VPN, IP/IDS, antivirus dan anti spam yang memang menjadi lapisan utama lah. Nah, semua lalu lintas yang dari internet ya difilter terlebih dahulu, disaring terlebih dahulu oleh tools-tools ini gitu ya. Sebelum masuk atau dikonsumsi oleh server, database ataupun email di dalam jaringannya. Namun ya ini memiliki keterbatasan yang mana ya ini cuman perimeter centric ya, atau thread, kalau misalkan thread itu berhasil menembus perimeter-perimeter yang kita sebutkan tadi gitu ya, ya lateral si threat actor ya nggak bisa kita lihat gitu ya, lateral movement langsung kemana-mana gitu, sulit terdeteksi. Dan juga ini eh, tradisional ini adalah signature based detection intinya, hanya efektif untuk malware ataupun threat yang sudah dikenal aja gitu ya. Tapi kalau serangannya, kalau sekarang tuh zero day gitu ya, yang memang advance dan varian baru, gimana? Ya udah lolos-lolos aja karena kan nggak ada signature-nya di dalam gitu. Lalu ini juga model ini ya infrastructure fokus ya, fokus infrastructure ya. Karena apa? Karena proteksinya ini lebih fokus ke infrastruktur dan network traffic biasanya, bukan kayak apa endpoint laptop gitu ya, ataupun identities ataupun application layer ya, secara secara menyeluruh gitu. Nah, yang menjadi concern utama ini cuman legacy perimeter ya, nggak lagi mampu menghadapi modern cyber threat yang advance, eh, seperti ya ransomware campaign ya, ataupun ransomware as a service. Karena saat ini serangan-serangan itu memanfaatkan multi-stage attack yang tadi kita lihat gitu ya, mulai dari initial access, lateral movement, data exfiltration gitu ya, hingga double ataupun triple extortion yang tadi sempat kita lihat, yang memang sangat mudah sekali gitu ya untuk membypass mekanisme tradisional gitu. Nah, kita bicara juga terkait tradisional eh, tradisional gitu ya, ada snapshot dan backup gitu ya. Nah, kita lihat snapshot ini sebenarnya mengambil point in time ya, dari copy dari data ataupun sistem, kemudian hanya menyimpan perubahan yang terjadi sejak snapshot ataupun timelinenya gitu ya, eh, sebelumnya gitu ya. Jadi kita cuma copy aja dari sisi snapshot gitu ya. Lalu kalau misalkan backup bisa membuat salinan penuh gitu ya. Tapi memang eh, limitasinya kita lihat di tabel ini ya. Kalau full backup itu semua data sekaligus ya lengkap, tapi sangat lama gitu ya. Dan memakan storage yang besar karena memang datanya tuh banyak lah. Lalu yang kedua adalah incremental backup. Ini cuma menyimpan perubahan terakhir lah, yang biar apa? Biar menghemat storage gitu. Tapi prosesnya recovery-nya yang lama, dan juga kalau misalkan ada kerentanan atau data loss itu cukup berbahaya atau bisa backupnya korup gitu ya. Lalu selanjutnya adalah differential backup ya, yang mana ini menyimpan perubahan sejak full backup terakhir, eh, dan memang lebih cepat dari full backup gitu ya. Tapi butuh storage yang lebih banyak karena sifatnya diferensial ya. Lalu ya kita tadi bahas terkait snapshot ya, recovery-nya kecil tapi pemulihannya apa namanya nggak semuanya lah terpulihkan gitu ya.
Lalu ada tab backup yang memang murah tapi rawan sekali terhadap kerusakan fisiknya gitu ya. Kerusakan hardware atau fisik, tapi sangat lama ya, atau slow recovery time gitu. Dan juga yang terakhir adalah disk to disk atau disk to disk backup. Yang mana ini backupnya cukup mahal dan memang kapasitasnya besar gitu. Kalau misalkan recovery juga, kan sekarang zaman sekarang pakai disk juga ya lama lah istilah gitu. Nah, sebenarnya kelemahan ini ya, sering sangat luput lah dari perhatian bahwa traditional mitigation atau backup strategis ini gitu ya dirancang memang mengatasi untuk isu operasional aja gitu ya. Kayak misalkan kegagalan hardware, human error nggak sengaja nge-delete biasanya eh, pasukan-pasukan magang gitu ya, jokesnya gitu kan. Atau kesalahan konfigurasi, tapi bukan untuk cyber attack recovery gitu ya. Contohnya kalau misalkan ada ransomware, serangan ransomware modern, ya backup tradisional backupnya kan juga ikut terenkripsi ataupun dihapus yang udah-udah gitu ya. Nah, di dalam backup ataupun di dalam sebuah bisnis gitu ya, kalau misalkan terkena insiden ada namanya RTO dan RPO ya. Nah, kalau misalkan teman-teman atau rekan-rekan mengerti sekali dengan bisnis continuity plan gitu ya, ya itu teman-teman bisa skip ini gitu ya karena pasti dibahas. Nah, kalau RTO ini apa? RTO ini adalah target waktu yang kita tetapkan untuk memulihkan sebuah operation gitu ya. Operation dari sisi perusahaan setelah terjadinya kehilangan data ataupun outage ya. Eh, Singkatnya gini, seberapa cepat kita bisa kembali normal ketika terkena sebuah insiden gitu. Nah, itu RTO yang bermain. Nah, kalau RPO itu adalah target berapa banyak data yang bisa kita toleransi sih gitu ya. Ketika memang ada suatu insiden dan hilang gitu. Dan dihitung dari momen terjadinya kegagalan ataupun insiden gitu ya. Sampai backup yang terakhir yang valid gitu ya. Nah, apa namanya singkatnya seberapa banyak data yang bisa kita recovery tanpa membuat bisnisnya itu lama gitu ya, lama untuk naiknya, atau seberapa banyak data yang bisa hilang tanpa membuat bisnis kita itu lumpuh total gitu ya. Nah, masalahnya serangan cyber yang cukup modern gitu ya, ya contohnya adalah ransomware attack, tidak peduli dengan target yang RTO eh, dan RPO yang kita set di dalam perusahaan ataupun organisasi gitu ya. Bayangin aja kalau misalkan ransomware mengunci seluruh sistem kita gitu ya. Dan RTO kita tuh menjadi harapan untuk waktu pemulihan gitu ya. Tapi itu nggak menjamin juga sih sebenarnya prosesnya mulus karena contoh ya backupnya udah terenkripsi, storage-nya fail gitu ya. Dan misalkan RPO-nya itu ya 15 menit ya udah nggak berarti lah gitu. Bahkan juga untuk vulnerability zero day gitu ya. Ya nggak berhenti sampai atau threat actor tuh nggak berhenti gitu menyerang kita sampai kita tuh pulih kembali gitu ya, tetap aja apa diserang walaupun tim-tim infra misalnya gitu ya, tim infra tim DB itu bekerja keras untuk memulihkan atau merecovery backupnya gitu ya, agar bisa jalan normal kembali organisasi atau bisnisnya gitu. Karena setiap jenis apa kita sebutnya workload itu akan memiliki kebutuhan atau kapasitas yang berbeda-beda dan semua faktor ini dapat ditentukan ketika kita membuat strategi pemulihan atau mengoptimalkan strategi tersebut gitu ya. Nah, hal yang paling krusial sebenarnya kita klarifikasi dulu nih prioritasnya gitu ya. Kita lanjut di slide. Nah, ini ada beberapa tires ya. Tires
RPO atau recovery point objective dan RTO atau recovery time objective yang memang bisa kita tetapkan berdasarkan bisnis. Ini contoh ya teman-teman. Ini contoh yang bisa kita set gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya standar sendiri is okay karena bisnis itu atau perusahaan itu berbeda-beda gitu ya. Misalkan kalau tier satu gitu ya, yang memang critical system yang membutuhkan solusi ya kayak misalkan disaster recovery itu tingkatnya lebih tinggi bang tinggi gitu ya. Dengan memang biayanya tinggi. Contohnya apa? Payment processing gitu ya ataupun critical infrastructure yang memang production base gitu ya. Nah, target RPO ataupun RTO-nya itu biasanya di bawah 10 menit gitu ya. Karena memang downtime pada sistem ini tuh bisa merugikan secara finansial ya. Karena apa semua butuh uang lah gitu istilahnya gitu. Jadi RTO dan RPO dan RTO ini harus di bawah 10 menit gitu ya, untuk cepat recovery-nya, untuk cepat up-nya kembali ketika terjadinya insiden gitu. Lalu yang kedua adalah bisnis kritikal atau tier 2-nya yang memang membutuhkan disaster recovery yang kuat ya. Kalau yang tadi itu yang tinggi sekali tingkat tinggi gitu ya. Kalau ini yang ya cukup lah, cukup kuat ya karena ya ini apa terkait bisnis kritikal. Contohnya apa sih sistem yang bisnis kritikal yang memang customer facing ya. Web application yang customer facing yang memang apa kayak sistem apa namanya sistem yang customer facing gitu ya atau aplikasi yang customer facing gitu ya ataupun yang di dalam kayak sistem ERP perusahaan gitu ya yang memang biasanya di bawah 1 jam itu bisa up lagi. Lalu yang tier ketiga adalah bisnis operasional gitu ya yang memang ini standar ya yang biasanya di recovery oleh standar backup ya. Contohnya apa? Ya kayak internal collaboration tools gitu ya ataupun sebuah reporting system yang memang sifatnya operational bisnis lah yang target RPO dan ETO-nya ini biasanya memang di bawah 8 jam dengan dampak downtime yang minimal eh, customer facing ataupun eh, pendapatan gitu karena memang cuma operasional aja gitu ya ataupun administratif selanjutnya adalah administratif tier 4 atau administratif yang mana ini untuk cukup menggunakan ya backup solution aja gitu ya standar juga gitu ya karena ini memang cuman digunakan untuk administratif contohnya adalah HR application ataupun dokumen dokumen-dokumen repository gitu ya yang memang target RPO dan RTO-nya itu biasanya ya 24 sampai 48 jam lah gitu. Nah, untuk menentukan apa sistem RPO dan ETO ini berdasarkan sistem tier gitu ya. Memang apa dapat membantu sekali gitu ya untuk strategi pemulihan yang cost efektif dan sesuai dengan tingkat dampak dari sisi bisnisnya. Nah, balik lagi nih, teman-teman kalau mau ngikutin ini oke gitu ya. Tapi kalau misalkan mau yang karena bisnis itu beda-beda gitu ya. Misalkan yang tier satu ya 15 is oke lah gitu. Tapi ini juga dibutuhkan untuk apa ngomong atau meeting terhadap pihak-pihak manajemen manajerial gitu ataupun manajemen lah karena ini menyangkut bisnis. Oke, selanjutnya terkait RTO dan RPO memang memang dirancang lah gitu ya untuk mengantisipasi gangguan yang memang sifatnya kegagalan terkait infrastruktur saja ataupun ya kayak server crashing gitu ya ataupun hard disk yang rusak atau listrik yang mati gitu ya. Namun kalau di zaman dulu gitu ya ataupun masih zaman tradisional gitu ya ancaman ini ya bisa diprediksi atau statis gitu kan nggak kayak sekarang yang memang ancamannya itu dynamic ya terus habis itu advance dan juga seringkali ya tiba-tiba down dalam otomatis karena memang semakin berkembang zaman gitu ya begitu terjadi serangan gitu ya ya RTO harus mulai berjalan nah, dan bisa jadi kerusakan
eh, sebelum timnya bergerak gitu ya. Bisa jadi kerusakan juga ketika memang tim backup itu belum bergerak ya, gitu ya. Nah, di sini juga kita lihat ada resiko besar yang sering muncul di era sekarang. Yang pertama adalah ransom decision, yang memang ketidaksiapan dalam menghadapi terkait ransomware negotiation ya, yang berujung ya keputusan buruk hingga kerugian yang memang lebih besar gitu. Yang kedua adalah terkait recovery time. Recovery time ini terkait kita biasanya memang meremehkan waktu untuk untuk pemulihan karena operasional bisa tertunda ya. Ini juga merugikan bisnis juga gitu ya. Lalu yang terakhir adalah terkait backup failure atau memang tidak di backup yang tidak dipelihara dengan baik lah atau tidak ada urus sehingga kita atau perusahaan atau organisasi itu bisa kehilangan data yang penting atau data yang kritikal gitu bahkan saat proses recovery udah direncanain gitu ya. Nah, strategi dan RTO dan RPO yang kita miliki memang harus relevan dengan realita yang memang ancaman semakin lama semakin advance atau modern gitu ya. Kita juga nggak bisa mengandalkan parameter lama yang dibuat cuman untuk insiden terkait infrastruktur atau operasional belaka gitu ya. Strategi pemulihan sekarang memang harus mempertimbangkan terkait serangan, contohnya ya ransomware, zero day, ataupun serangan-serangan yang nantinya berkembang sangat cepat ya di masa depan gitu ya. Dan juga ya ransomware, kalau misalkan bisa ransomware kan bisa encrypt backup ini adalah salah satu case-nya, contoh case-nya di tahun 2022 gitu ya. Monty Strain namanya. Nah, serangan ini bermula ketika pelaku gitu ya berhasil mendapatkan akses ke environment eh, korbannya gitu ya melalui vulnerability CVE 2021 ya. CVE 2021 4428 ya. Yang memang ini memanfaatkan VMware Horizon Connection Broker yang memang udah terpublikasi di internet. Ya, ini nanti kita apa kenapa bisa seperti ini ya? Karena ya bisa jadi patch management dan sebagainya kurang gitu ya. Lalu threat actor itu menginstal RMM, agent RMM ya. Ya kayak Anydesk dan Action One itu termasuk RMM atau TeamViewer itu termasuk RMM atau Remote Monitoring and Maintenance ya. Nah, kedua alat ini ya bisa jadi backdoor lah atau persistent mekanisme gitu ya yang dapat si threat actor itu remote kapan aja bisa gitu loh ya tanpa apa namanya eh, tanpa menjebol kembali lah environmentnya. Nah, setelah itu threat actor mulai melakukan apa credential dumping ya untuk mencuri kredensial dari memori dan juga network scanning gitu ya. Network scanning untuk memetakan target-targetnya dan dapat tuh ada backup server, ada domain apa AD gitu ya. Dan juga subnet-subnet lain server lainnya gitu ya. Nah, kenapa apa namanya target target mereka itu sebenarnya apa? Backup mereka gitu ya. Backup si korbannya. Kenapa? Karena ketika backup berhasil di enkripsi, ya mereka otomatis susah untuk recovery atau pemulihan dengan cepat gitu. Mereka bergerak ya dari server-server yang sudah dikuasai ya. Contohnya Active Directory ini, domain controller. Ya domain controller kena ya udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan ya. Karena udah sifatnya itu udah tinggi lah di dalam sebuah organisasi IT gitu ya. Nah, dalam waktu singkat aja gitu ya, host backup server-server yang ada di dalam ataupun apa VM-nya gitu ya, SXI VM ya terkunci yang hasilnya puluhan sistem itu sistem yang kritis itu lumpuh total ya, terus operasional terhenti dan nggak dapat diakses. Nah, kasus ini memang jadi contoh nyata bagaimana threat actor ataupun ransomware itu
nggak hanya mengenkripsi data privasi apa yang sifatnya konfidensial aja gitu ya, tapi juga menghancurkan kemampuan dari recovery korbannya gitu ya, yang yang sudah menguasai core infrastruktur dan menempatkan semua organisasi se- menempatkan sebuah organisasi untuk tawar-menawar yang lemah lah istilahnya, biar si ransomware ini si korban ini gampang aja bayar si ransomware gitu. Maka dari sini kita lihat kita perlu adanya cyber resilience. Apa itu cyber resilience gitu ya? Cyber resilience itu adalah kemampuan organisasi untuk mencegah, bertahan, ataupun pulih dari sebuah insiden keamanan cyber. Dan gak hanya agar sistemnya kembali normal seperti sedia kala, tapi organisasi bisa mencapai tujuannya atau bisa eh, apa namanya bisa leluasa lah, tidak stuck gitu ya istilahnya gitu. Meskipun memang di apa di apa sedang dalam serangan cyber gitu ya. Nah, cyber resilience ini menyentuh beberapa banyak disiplin ya, atau IT terkait manajemen risiko gitu ya. Mulai dari technical operation yang biasanya menjaga infrastructure, business continuity management gitu ya, atau disaster recovery yang memastikan semua layanan harus tetap berjalan dengan semestinya, hingga departemen-departemen non IT gitu ya, dan bahkan apa production yang memang artinya memang bukan cuman cyber security team aja atau IT security team aja atau tim IT-nya aja gitu ya yang memang bekerja terkait cyber resilience ini. Tanggung jawab sih oke, tapi kalau untuk apa namanya untuk berjalan itu nggak bisa sendiri, tim IT itu nggak bisa sendiri untuk apa cyber resilience ini gitu ya, sehingga semua bekerja sama lintas fungsi ya seluruh organisasi untuk mencapai cyber resilience-nya gitu. Nah, kita lihat di sini di kotak ini gini ya, menggabungkan banyak disiplin ya, menjadi satu strategi lah. Dan yang mana dari sisi risk management itu mengelola resikonya, terus bisnis continuity management itu kelangsungan operasionalnya gitu ya, IT service-nya cepat pulih gitu ya, dan infosec-nya ngapain gitu kan? Infosec-nya ya melindungi datanya gitu ya, melindungi datanya dan mengamankannya, sifatnya preventif gitu ya. Sehingga kalau dilihat dari kita bedah lebih dalam gitu ya, ya kita menjadi satu kesatuan untuk terciptanya cyber resilience gitu. Nah, apa bedanya antara cyber security dan cyber resilience gitu ya? Nah, ini mungkin sering dijadikan perdebatan gitu ya di dalam perusahaan. Kita kan sudah ada seorang cyber security, kenapa harus pakai cyber resilience ini gitu ya? Karena sering salah artikan sama gitu. Tapi sebetulnya beda tapi saling berkaitan gitu ya. Dan fokusnya memang beda. Kalau cyber security itu lebih ke arah melindungi langkah-langkah preventif atau membentengi perusahaan dari threat actor ataupun ancaman-ancaman gitu ya. Kalau misalkan dan juga fokus utamanya itu adalah ya terkait s- si ayat triad gitu ya, atau confidentiality, integrity atau availability gitu ya. Nah, kalau misalkan cyber security itu tujuannya memang jelas. Kalau misalkan mencegah serangan masuk dan menghentikan ancaman gitu ya. Tapi kita cek real case-nya gitu ya. Sistem memang tidak 100% aman. Serangan bisa juga berhasil masuk ke dalam gitu ya. Walaupun kita memang sudah berupaya semaksimal mungkin gitu. Cuman nggak ada sistem yang aman atau no system is safe gitu ya. Nah, ketika apa namanya seperti itu karena memang serangannya sangat cepat gitu ya untuk berkembangnya gitu ya, maka cyber resilience ini mengambil perannya untuk apa?
tentang untuk bertahan dan terus berjalan ketika memang serangan terjadi gitu ya. Yang mengacu pada kemampuan sebuah organisasi atau perusahaan untuk tetap dapat memberikan layanan dan mencapai tujuannya walaupun telah diserangan terdapat disruption besar ataupun serangan cyber yang besar gitu ya. Nah, kalau cyber security memang fokusnya pada mencegah gitu ya. Kalau cyber resiliency ya fokusnya pada memastikan memang bisnis tetap beroperasi gitu ya. Ya, kalau di cybersecurity punya CIA, kalau di cyber resilience itu ada confidentiality and privacy, trust and safety, dan juga reliability gitu ya. Confidentiality ini dan privacy ini apa? Memastikan data sensitif itu tetap terlindungi selama insiden terjadi gitu ya. Dan juga memastikan bahwa pemulihan tidak mengorbankan data-data yang penting seperti data privasi pengguna ataupun customer gitu ya. Meskipun memang apa di tengah terjadinya huru-hara gonjang-ganjing apa namanya kejahatan cyber gitu ya. Contohnya apa? Meskipun server terkena ransomware gitu ya, back tapi apa backup tetap aman gitu ya dan nggak bocor keluar. Lalu yang kedua adalah trust and safety, yang mana ini memastikan semua pihak baik customer, baik mitra gitu ya, ataupun publik sekalipun tetap percaya bahwa itu layanan yang digunakan perusahaan tersebut aman digunakan. Bahkan setelah insiden yang melibatkan transparansi komunikasi saat insiden dan juga pengelolaan resiko reputasi gitu ya. Contohnya apa? Ketika perusahaan yang terkena serangan cyber, eh, maksudnya tengah terkena serangan cyber gitu ya, tapi tetap melayani customer dengan baik, walaupun menggunakan sistem alternatif ya, sambil memulihkan apa layanan productionnya gitu ya, dipindah tuh ininya tanpa ketahuan customer gitu kan. Nah, itu udah mature tuh kalau begitu tuh, gitu kan. Kita misalkan apa menggunakan suatu aplikasi tertentu gitu ya, seakan-akan nggak terjadi apa-apa, tapi di dalamnya kayak apa kartun SpongeBob tuh yang kebakaran di dalam otaknya tuh, huru-hara di dalam perusahaannya, tapi kalau dari sisi customer baik-baik aja kok, baik-baik aja kok gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan trust and safety gitu ya. Nah, selanjutnya adalah reliability. Reliability ini adalah kemampuan sistem untuk tetap berjalan sesuai dengan fungsinya, cepat atau lambat kembali normal setelah terkena insiden gitu ya. Yang memang fokusnya continue of a service gitu ya. Continuity of a service meskipun ada kegagalan sebuah teknis akibat serangan gitu ya. Contohnya apa? E-commerce tetap menerima transaksi meski sebagian servernya itu terkena serangan cyber dan masih masih recovery gitu ya. Memang sebenarnya tujuan utama cyber resilience ini adalah mempersiapkan organisasi sehingga para manajemen, pihak eksekutif, karyawan ataupun publik itu bisa percaya pada sebuah perusahaan tersebut atau sistem IT yang digunakan perusahaan tersebut untuk mendukung bisnis ataupun visi dan misi perusahaan itu gitu ya. Baik saat serangan sedang berlangsung ataupun setelah serangan berlangsung gitu ya. Nah, analogi perbedaan antara cyber security dan cyber resilience gitu ya, memang saling beririsan gitu. Ibaratnya cyber security ini kalau dalam sebuah peperangan gitu ya, dia itu sebagai perisai gitu ya, yang melindungi dari berbagai panah dan tombak lah istilahnya. Kalau cyber resilience ketika terkena tombak gitu ya, ketika terkena pedang gitu ya, dia tetap mampu untuk berdiri ya dan berjalan dengan semestinya gitu. Nah, ini terkait strategi ya. Cyber security and cyber silence strategi life cycle. Memang merupakan strategi yang menetapkan arah dan tujuan gitu ya. Sementara program cyber security adalah kerangka eksekusi gitu ya.
yang dijalankan lewat proyek-proyek yang memang sudah terkoordinasi sebelumnya gitu ya. Nah, tahap pertama ya kita nih membicarakan terkait tahap apa sih yang bisa kita implementasikan untuk strategi life cycle secara high level gitu ya, secara besar gitu ya. Tahap pertama adalah terkait assessment ya dari environment yang memang eh, kita tempati ya, atau perusahaan kita tempati ya. Kita assessment nih, kita lihat mulai dari intelligent analysis, yaitu memahami atau resiko ya, memahami ancaman apa yang ada saat ini, ancaman apa yang cocok untuk perusahaan ini. Contohnya kalau financial service ya, ya udah kita kita filter dari financial service trade-nya gitu ya. Terus juga mengidentifikasi threat, vulnerability, dan resiko yang ada gitu ya. Dan juga aset-aset apa gitu ya yang ada di dalam gitu ya. Nah, di mana memang ini sebuah fondasi. Kalau misalkan kita nggak tahu perusahaan atau organisasi yang nggak tahu asetnya, semuanya ini nggak jalan, asesmennya itu nggak jalan gitu. Maka kita identifikasikan dulu aset-asetnya apa, sehingga kita bisa menentukan pola-polanya gitu, pola-pola dari intelijen analisis, threat-nya, vulnerability, dan kontrol sistemnya gitu. Kebanyakan di perusahaan atau organisasi itu miss terhadap aset-asetnya. Makanya bebenah lah gitu ya. Yang kedua lah strategi creation atau membentuk sebuah steering committee ya, karena memang ini nggak bisa sendirian nih, nggak bisa cuman satu orang ataupun satu divisi aja yang membuat cyber eh, apa resilience gitu ya, atau cyber security gitu ya. Ya kita harus semuanya, ada yang membuat keputusan strategis, ada yang menetapkan prinsipnya gitu ya, yang memang menyelaraskan strategi cyber resilience ini terhadap sebuah visi dan misi organisasi gitu ya. Nah, yang ketiga adalah performance management gitu ya. Nah, disinilah memang ketika sudah membuat sebuah strateginya ini yang diuji di sini. Success factor-nya gitu ya, risk indicator-nya gitu. Ya, kita bisa lihat dari apa namanya? Success factor nih CSF tire gitu ya. Indikator risknya apakah turun ataupun naik gitu ya. Atau mitigasi apa sih resiko yang dapat diterima gitu ya. Yang mana ini bisa menghasilkan hasil yang terukur. Cyber resilience jadi terukur gitu ya. Nggak cuman diimplementasiin aja gitu, tapi didiemin gitu. Dan nggak di maintenance gitu ya. Lalu tahap keempat adalah new initiative establishment, atau dari hasil performance management kita melakukan program namanya apa? Sebuah gap analysis, membandingkan target yang kita set sebelumnya dengan kinerja aktualnya itu seperti apa, dan menyesuaikan dengan ancaman-ancaman yang memang yang baru ya, yang terbaru lah. Apakah kita mengimplementasikan ini sudah eh, atau berhasil atau bisa memitigasi ataupun recovery cepat ketika kita sudah terkena serangan ini gitu. Contohnya seperti itu. Sehingga semua ini menjadi eh, relevan ya, berputar. Ini life cycle-nya seperti ini gitu untuk cyber resilience dan strateginya, yang mana intinya bukan proyek atau proyek sekali jadi, tapi siklus berkelanjutan gitu ya. Bukan promosi yang lain gitu ya, tapi siklus berkelanjutan yang memastikan semua kegiatan atau operasional itu selaras dengan visi dan misi perusahaan gitu ya. Nah, kita lihat di sini masuk ke cyber security and cyber resilience program, yang mana adalah kerangka kerja ya, yang selalu beroperasi di dalam suatu organisasi. Nah, program ini dibangun secara bertahap, disesuaikan dan disempurnakan seiring eh, waktu ya, seiring berkembangnya zaman, yang mana kita mengikuti perubahan dari ancaman, resiko ataupun kebutuhan bisnisnya gitu ya. Nah, di dalamnya ada inisiatif yang jelas ya, prosedur yang memang terdokumentasi, kontrol yang terukur gitu ya,
Dan memang program ini nggak hanya sebatas teknis belaka gitu ya, tapi juga ada aspek manajerial, operasional maupun hukum yang ada ataupun compliance ya atau kepatuhan regulasi lah. Tujuan akhirnya memang memperkuat tiga pilar utama organisasi pada teknologi informasi. Apa yo? People, proses, dan teknologi gitu ya. Yang memang fondasinya dibangun oleh prinsip arsitektur keamanan cyber gitu ya. Sehingga ada keseragaman teknis dan ketahanan gitu ya dari bawah, level bawah sampai ke atas gitu ya. Mulai dari level data, sistem operasi, aplikasi dan lain sebagainya, aset-aset hingga cloud gitu ya. Dan sebenarnya apa bedanya dengan strategi cyber security gitu ya. Nah, kalau strateginya ya terkait roadmap gitu ya. Cuma roadmap gitu ya. Yang mana programnya ini memang harus berkelanjutan lah istilahnya. Mulai dari apa insiden response remediation, policy prosedur, awareness gitu dan lain sebagainya yang memang ini sebuah komponen program yang harus apa namanya tetap dijalankan gitu ya. Nah, kita masuk kepada komponen-komponen cyber resilience gitu ya. Komponen pertama adalah identify atau identifikasi. Identify adalah tahap di mana proses kita memetakan seluruh dan mengetahui semua aset ya, yang berarti mengidentifikasi resiko dan kerentanan gitu ya. Contohnya seperti itu. Dari contohnya banyak ya, ada ancaman dari pihak ketiga atau third party, pengguna root ya, apa sih sebutannya hak istimewa ya, pengguna root gitu ya, contohnya. Atau hingga proses-proses yang kritikal gitu, tapi nggak boleh terjadinya downtime atau kegagalan gitu ya. Nah, tanpa ini semuanya tidak ada arah ataupun buta lah terhadap cyber resilience-nya gitu. Yang kedua adalah protect. Protect ini adalah stage di mana memitigasi titik lemah dari seluruh aset-aset yang kita miliki dari proses identifikasi tadi gitu ya. Kita udah menentukan semua asetnya, maka Protect ini melakukan pelindungan dari aset-aset organisasi tersebut gitu ya. Dan pelindungan ini ya banyak macam-macamnya terkait kalau apa dari sisi proses itu ada policy optimization, dari sisi people awareness training gitu ya. Dari sisi teknologi apa ya apa mengimplementasikan beberapa security apa modern-modern security solution gitu. Lalu selanjutnya adalah detect atau environment yang mana ini eh, ketika sudah terlindungi kita perlu adanya deteksi ya. Selalu waspada karena memang kita harus selalu waspada terhadap ancaman gitu ya. Jadi di tahap ini kita memang harus menerapkan continuous monitoring secara berkala gitu ya untuk memastikan setiap aktivitas yang mencurigakan itu tercatat dan juga terdeteksi sebelum apa aktivitas yang mencurigakan itu berkembang menjadi ancaman yang besar gitu ya. Maka kita perlu adanya detect ini. Selanjutnya adalah respon. Bagaimana kita merespon apa merespon ancamannya gitu ya. Yang sangat cepat mulai dari insiden response gitu ya. Terus komunikasi antar divisi seperti apa, mengendalikan situasi agar nggak panik gitu ya, meminimalisir dampak gitu ya, dan juga simulasi terkait disaster ya, ataupun menjaga agar semua agar reputasi organisasi di mata customer ataupun third party mitra gitu ya itu tidak terganggu gitu ya. Maka kita harus cepat untuk responsnya. Lalu yang kedua adalah recover. Recover setelah ancaman teratasi, biasanya kita memulihkan kondisinya itu secara normal secepat mungkin. Nah, tahap ini ya mencakup remediation plan, disaster recovery gitu ya.
terus juga eh, hingga apa namanya post review, event review, lesson learned lah istilahnya lah, lesson learned, biar nggak terulang di masa depan insidennya, gitu ya. Nah, kelima komponen identify, protect, detect, respond, and recover ini adalah sebuah siklus yang memang terus berputar gitu untuk mendukung apa namanya sebuah bisnis lah, bukan sekedar preventif yang reaktif ya. Ketika ada insiden ya udah langsung gitu ya. Tapi sebuah sistem yang memang membuat organisasi atau perusahaan kita tuh selalu siap, adaptif dan juga apa sebutannya kuat ya untuk menghadapi serangan cyber yang memang semakin kompleks setiap jamnya atau setiap harinya gitu ya. Jadi kita tidak hanya bertahan aja, tapi memastikan bahwa bisnis itu terus berjalan ketika memang kena serangan, apapun serangannya gitu ya. Oke, kalau bicara soal tools ya, ini ada lima komponen gitu ya. Tools-toolsnya apa aja sih yang dipakai dan yang modern lah istilahnya. Kalau dari sisi Identify ya, ini untuk terkait aset discovery dan inventory platform, yang mana ini untuk melakukan scanning terhadap semua perangkat ataupun aplikasi yang kita punya gitu ya, atau resource yang kita punya, termasuk yang memang shadow IT gitu ya. Vulnerability scanner yang mana ini melakukan scanning terhadap vulnerability, terus pen testing, patch management gitu ya, threat intelligence system, dan semuanya ini memang apa namanya apa namanya sudah digunakan di era sekarang gitu ya, atau modern gitu ya, dan nggak menutup kemungkinan teman-teman atau rekan-rekan semua yang menggunakan yang open source juga gitu ya, tergantung dari sistem atau bisnisnya gitu. Dan ini juga nggak semuanya harus ada gitu ya, sesuai kebutuhan bisnis rekan-rekan atau teman-teman aja, atau perusahaan teman-teman yang ditempatin gitu ya. Jadi ini yang memang sangat relevan lah untuk era sekarang gitu ya. Tapi nggak tahu nanti ke depannya mungkin akan ada perubahan lagi gitu ya. Nah, kita bicara ke resilience strategi gitu. Ada tiga skenario utama untuk strategi resilience ya. Ada backup, disaster recovery, atau high capability, yang memang masing-masing punya point of view, punya biaya, atau punya RPO, RTO yang berbeda gitu ya. Nah, kita mulai dari backup. Backup ya, ini proses persalinan yang memang apa membuat salinan data yang memang dipulihkan ya dari salinan-salinan data tersebut. Nah, skenario ini RPO dan RTO bisa diukur dalam jam, yang artinya jika terjadi gangguan ataupun jika terjadinya disruption gitu ya, atau serangan cyber, kita bisa kehilangan data beberapa jam terakhir saja. Ini strateginya ya, strategi resilience-nya agar cepat gitu ya untuk pemulihannya. Dan waktu pemulihannya memang bisa memakan waktu yang berjam-jam. Kalau dari sisi cost ya murah lah gitu ya, karena memang eh, cuman backup gitu ya dari salinan yang ada gitu ya. Cuman ini nggak cocok untuk aplikasi-aplikasi yang kritikal gitu ya, yang memang nggak bisa lama untuk downtime-nya gitu ya. Nah, biasanya ini kalau backup ini memang dijadikan sebagai baseline baseline aja dalam sebuah perusahaan, tapi bukan solusi yang satu-satunya. Kalau ada solusi yang satu-satunya ya wassalamualaikum perusahaannya gitu ya. Yang kedua adalah disaster recovery, yang pemulihannya ini eh, apa namanya secara singkat ya, setelah memang terjadi serangan cybernya atau ransomware ya secara masif ke production biasanya. Nah, teknologi disaster recovery ini yang ya replikasinya kan secara real time ya, sehingga RPO dan RTO-nya itu lebih cepat dari yang backup tadi. Kalau RPO-nya itu adalah hitungan detik, kalau RTO-nya adalah hitungan menit. Dan artinya datanya itu hilang secara minimal gitu ya. Tapi biayanya itu sangat tinggi gitu ya. Lebih tinggi maksudnya lebih tinggi dari backup gitu ya. Karena memang memerlukan infrastruktur ataupun server cadangan ya. Ya kalau bisa kita bilang itu ada di RC-nya lah gitu ya, ada di RC-nya.
yang memang di beda lokasi gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah high availability atau HA, kita sebutnya adalah HA gitu ya. Yang memang dirancang agar tetap berjalan dengan semestinya kalau memang terjadinya kegagalan sistem gitu ya. Yang memang dari segi arsitektur itu dibuat seredundansi mungkin dan mekanismenya itu otomatis failover ketika terjadinya eh, downtime atau ya ketika terjadinya downtime. Sehingga RPO dan RTO-nya ya sangat kecil sekali gitu ya dalam hitungan detik dan sangat cepat gitu ya. Tapi apa namanya kalau kita lihat cost-nya itu sangatlah mahal gitu ya. Tapi sebanding dengan apa dengan fungsinya gitu karena memang sangat cepat dan ini memang ditujukan untuk aplikasi-aplikasi yang ataupun environment yang memang sangat-sangat kritikal sekali gitu ya. Contoh kayak perbankan online. Kalau misalkan down kan langsung heboh kan. lima lima 5 detik aja atau 1 menit aja gitu kan. Kok nggak bisa akses nih? Langsung viral di Twitter gitu ya. Atau di viral di sosial media gitu ya. Dan memang hack availability ini dibutuhkan untuk intensitas yang cukup besar secara bisnisnya gitu ya. Nah, ini mungkin terkait backup rule dan nanti di materi-materi selanjutnya ya yang saya bawakan ini akan sering muncul gitu karena sebagai pengingat strategi backup standar ya, yaitu strategi 3-2-1-1-0 gitu ya. Bukan bukan formasi bola tapi adalah backup rule gitu ya. Pertama, angka 3 ini yang artinya kita harus memiliki 3 salinan data gitu ya. Satu salinan yang memang data production atau data utama, dan 2 lainnya yang memang eh, backup apa salinan copy backupnya gitu. Kenapa 3? Karena kalau satu atau bahkan 2 salinan apa 2 gitu ya, dan rusak kena ransomware, kita masih punya data backupnya yang satu gitu ya untuk diproses recovery. Tapi nanti ada ada strateginya lain lah gitu ya. Lalu yang kedua adalah angka 2 ini adalah jenis media penyimpanan yang harus berbeda gitu ya. Bisa berupa hard disk, SSD atau zaman dulu tapi sekarang masih ya pakai tab gitu ya untuk on premise dan sekarang bisa memanfaatkan kalau di cloud gitu ya block storage, object storage gitu ya. Dan eh, apa media-media ini disversifikasi ya sebutannya disversifikasi untuk mengurangi resiko kegagalan atau downtime ya. Ketiga adalah angka satu ini adalah salinan yang memang terpisah offsite dari apa environmentnya gitu ya. Bisa ini bisa berupa daerah yang berbeda gitu ya, yang bisa di remote ataupun region cloud yang berbeda untuk backup code-nya gitu ya. Karena memang ketika satu daerah ataupun satu region terdampak ya kita masih bisa pindah ke region yang lain gitu ya. Kalau misalnya on-premise kan ya terkait kebakaran, banjir, gempa gitu ya. Kalau misalkan cloud ya tapi ini sangat minim sekali terjadi misalkan cloud-nya down di region tertentu gitu ya. Nah, itu eh, bisa kita pindah ke lokasi atau region lain, di switch ke region lain gitu ya. Yang keempat adalah immutable copy gitu ya. Satu immutable copy simpen atau eh, satu salinan atau apa namanya backup im, yang immutable ya. Nah, komponen yang memang ini relatif baru di Indonesia gitu ya atau air gap immutable backup untuk apa? Untuk spesifikasi eh, melawan ransomware attack ya. Karena memang ini tidak bisa dirubah
kalau immutable backupnya memang tidak bisa dirubah gitu ya. Tapi kalau air gapnya itu terputus dari network ya, terputus dari network atau jaringan sehingga tidak bisa diakses oleh malware ketika memang sistemnya itu terinfeksi. Jauh lah, terisolat sendirilah dia gitu. Nanti kalau apa strateginya gimana sih segala macam itu nanti dibahas di materi yang kedua gitu ya, lebih advance kita mendesain gitu ya. Dan juga eh, immutable backup ini nggak bisa dihapus bahkan sama administrator sekalipun karena memang ini eh, khusus dirancang untuk menghadapi cyber attack gitu ya. Immutable immutable storage namanya. Lalu angka nol. Nah, angka nol ini adalah zero error untuk backupnya. Harus dilakukan secara rutin dan di apa verifikasi secara berkelanjutan lah gitu. Karena kalau backup error ya karak korap gitu kan. Jadi ancaman yang sangat berbahaya sekali untuk perusahaan atau bisnis gitu ya bisa bisa recovery-nya lama gitu ya. Karena backup ini bukan hanya soal menyimpan data aja gitu ya, tapi memastikan datanya itu bisa dipulihkan dalam skenario terburuk sekalipun gitu ya. Nah, kita bahas air gap fault gitu ya. Air gap fault ini adalah sebuah kunci utama untuk mengamankan backup di era sekarang gitu ya. Dari serangan modern seperti ransomware gitu ya. Yang mana ini sebuah berangkas digital yang disimpan di lokasi yang memang terisolasi secara logik, secara logik dan juga jauh dari environment production gitu ya. Yang artinya ketika production atau sistem production itu terinfeksi ataupun dihack gitu ya, ataupun kena ransomware, akses ke sini pun sangat sulit dilakukan gitu ya oleh pihak-pihak yang memang tidak berwenang atau seperti threat actor yang sudah masuk ke sistem kita gitu, gitu ya. Karena fitur ini yang dimiliki biasanya terkait immutable security yang mana memastikan integritas data dan kepatuhan mekanisme keamanannya nggak dapat diubah sama sekali gitu ya. Kecuali memang orang yang berkepentingan gitu ya. Atau enhance. Lalu selanjutnya adalah enhanced encryption yang mana melindungi data dengan enkripsi, enkripsi ya. Kayak misalkan AS256, 512, SH512 gitu ya. Yang memang mengurangi resiko terkompromis lah Izin, gitu. Mas Naufal waktu paparannya sudah hampir habis ya Mas ya? Oh gitu, oke Iya, saya percepat. Maaf nih, jadi salah siap. kasihkan nih. Sudah banyak yang ingin bertanya ini Mas kebetulan. Oh gitu, oke Ya, saya percepat ya. siap Mas. Heeh. Oke, selanjutnya terkait simple sharing. Ya ini untuk memudahkan backup ya, proses backup antar akun, antar lintas organisasi gitu ya. Lalu flexible recovery, yang mana ini apa apa namanya memungkinkan pemulihan itu sangat cepat secara bersamaan terkait analisa dari sisi cyber threat atau forensik gitu ya. Jadi bisa bersamaan tuh gitu ya. Ini apa namanya cyber resilience arsitekturnya gitu ya. Secara arsitektur ini apa dirancang yang memang paling ekstrim sekalipun gitu ya. Mulai dari kegagalan sistem ataupun ransomware gitu ya. Nah, kita lihat dari sini eh apa namanya? Dari sisi air gap fault kita lihat dedicated ya, dedicated account dan apa dari sisi tenancy itu kita lihat terisolat ya, terisolat ya kita lihat ada kompartemen dari sisi network, dari sisi security gitu ya, dan juga dari sisi identity access. Selanjutnya dari sisi region, region ini kenapa dua gitu ya? Karena eh, dia memiliki secara global gitu ya. Jadi kalau misalkan adanya kegagalan compute gitu ya, ya jadi dia akan switch sedemikian rupa dan secepat mungkin gitu ya.
Dan juga kalau misalkan ada apa proses ya, kalau misalkan dia melakukan backup maupun dan restore itu harus dicek dulu di sini gitu ya, dicek dulu, di scan dulu, ditakutkan ada apa namanya eh, malware ya. Jadi dicek dulu, setelah itu baru di restore menggunakan apa namanya apa local backup vault-nya seperti itu. Oke, ini ini salah satu arsitekturnya juga gitu ya. Eh, jadi apa sama ini yang lebih kompleks. Kalau yang ini secara simpelnya seperti ini gitu ya. Nah, kita masuk kepada apa namanya impact ya, sebuah impact dari downtime. Ini salah satu case di mana eh, ransomware attack, namanya Black Sweat ransomware. Kita lihat di sini apa namanya initial aksesnya adalah sangat simpel, yaitu credential leaks dari dark web gitu ya. Nah, eh, yang mana ini bisa merugikan apa namanya merugikan merugikan perusahaan tersebut sampai berapa dilihat 605 juta dolar gitu ya. Tapi dia ini dibayar gitu ya. Dan outcome-nya apa atau ininya apa? Ya, investor dan dealer itu eh, apa namanya reputasinya down lah istilahnya. Kok nggak confidence lah gitu. Nah, yang baru-baru terjadi ini KNP Logistik gitu ya. Yang threat actor-nya adalah Akira Ransomware karena ini passwordnya weak gitu ya. Sehingga ini bisnisnya tutup usia lah. Karena terkena serangan ransomware dan bangkrut gitu ya. Nah, ini salah satu contoh atau impact study case apa namanya korbannya karena mereka tidak menggunakan atau tidak mengimplementasikan cyber resilience gitu ya. Nah, misconception terhadap cyber resilience gitu ya. Ini eh, big outage won't happen to us gitu ya. Ah, ini mah organisasi menganggap enteng lah. Istilahnya insiden besar itu langka di perusahaan gitu. Padahal enggak. Kalau di modern zaman sekarang tuh cyber attack atau cyber threat itu banyak apa namanya banyak sekali lah itu ya. Akan terjadi terus-menerus lah gitu di setiap perusahaan. Dan cyber resilience itu cuman IT problem, nggak kayak gitu ya. Misconception-nya adalah cyber resilience ini di semua divisi gitu ya, di semua orang atau people organisasi gitu. Dan apakah masih banyak apa namanya organisasi ataupun perusahaan melihat cyber resilience ini cuman sebagai kos tambahan gitu ya dari sudut pandang teknis dan bisnis. Padahal ini investasi yang memang em, menguntungkan lah istilahnya. Karena di balik itu kan perusahaan tetap berjalan dengan semestinya walaupun perusahaan lain itu terkena serangan cyber misalkan gitu ya. Bagaimana caranya cyber resilience itu mereduce downtime, impact-nya gitu ya. Dari sisi teknis ya backup dari terkait backup tadi air gap fault gitu ya, yang mana cross region sehingga tetap aman gitu ya. Dan walaupun production tetap terkompromise dan juga bisa terbackup dalam hitungan detik. Dan yang kedua adalah strong security posture, harus mengimplementasi security posture yang memang strong gitu. Multi layer defensive seperti zero trust architecture, terus enforcement MFA, risk privilege access gitu ya, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah rapid incident response dan disaster recovery. Ini sebenarnya kombinasi incident response playbook yang apa namanya teruji ya, yang mana fail over capability-nya memang telah diuji dan harus sangat cepat gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah business continuity plan yang memang ini harus didokumentasikan secara formal, mencakup impact analysis
RTO RPO yang tadi dan juga alternatif workflow yang eh, ada gitu ya. Dan yang terakhir adalah continuous improvement yang mana trend landscape itu selalu berubah sehingga cyber resilience strategi itu harus segera evaluasi dan ditingkatkan secara berkala seperti itu. Mungkin itu Mbak Ruswati dan teman-teman. Oke, siap. Terima kasih Saya- banyak Mas Noval atas materi yang luar biasa ya Mas ya. Baik Mas Noval, kita lanjut ke sesi tanya jawabnya. Ini saya coba ambil ya Mas ya satu pertanyaan di kolom chat dari Sobat Suhu yang sudah drop pertanyaannya. Mungkin ini pertanyaannya cukup merangkum dari materi yang sudah Mas Noval paparkan hari ini. Saya pilih satu pertanyaan dari Kak Ilham Wahyu. Mohon izin bertanya, Kak, dalam konteks evaluasi ancaman cyber saat ini, langkah praktis apa yang paling efektif untuk meningkatkan cyber resilience bagi organisasi kecil dan menengah yang memiliki sumber daya terbatas? Dan tools atau platform apa yang direkomendasikan untuk memantau dan mendeteksi ancaman cyber secara real-time, khususnya untuk UMKM dengan budget terbatas? Kira-kira bagaimana nih, Mas Naufal? Silakan, Mas Naufal. Oke. Oke, kalau untuk dari langkah praktisnya, di-define dulu, maksudnya di-define dulu dalam arti apa dari sisi lini bisnis segala macam, bagaimana sebenarnya di dalam perusahaan ataupun organisasi tersebut, apakah siap gitu ya menggunakan cyber resilience. Karena sebelum kalau ditanya apakah cyber security dulu atau cyber resilience dulu, jawabannya adalah cyber security dulu gitu ya. Karena apa? Karena kita lebih baik bertahan dulu daripada kita menahan dulu gitu ya. Istilahnya menahan kesakitan dulu gitu ya. Kita lebih baik mencegah dulu daripada menahan atau secara operasional terlebih dahulu gitu ya. Dan kalau misalkan untuk bagi organisasi kecil dan menengah dan sumber daya terbatas, cukup pakai yang ada aja misalkan kayak open source gitu ya. Beberapa tools tadi sempat atau teknologi sempat saya share, ya, kita tinggal cari aja yang memang open source gitu ya. Dan itu sebenarnya cukup membantu juga sih. Pelan-pelan lah, jangan langsung brek 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 apa bayar semua gitu ya secara real time gitu ya. Dan kalau untuk memantau ancaman cyber secara real time, ini kembali lagi kepada monitoring ataupun teknologi yang digunakan gitu ya. Kayak misalkan CM, EDR dan lain sebagainya gitu yang tadi disebutkan sih. Paling itu sih di, di apa namanya? Paling itu Mbak jawabannya. Oke, semoga terjawab ya Kak Ilham. Baik, izin sebelum dari saya closing untuk webinar hari ini, dari saya ingin melanjutkan perkenalan mengenai suhu dan informasi next event itu apa lagi sih, dan sebenarnya judul atau lanjutan dari series ini apa? Nah, nanti akan saya spill ya. Izin saya share screen ya, Sobat Suhu. Oke, seharusnya slide-nya sudah terlihat. Buat yang sudah join dan belum isi form feedback atau presensi, silakan bisa di screen capture yang ada di paparan. Untuk maksimal pengisian form feedback ini kami tunggu sampai malam ini saja pukul 24.00 WIB. Dan jangan lupa juga ikutin kuisnya yang sudah kami share juga di kolom chat Zoom ya, Sobat Suhu. Nah, kemudian untuk melanjutkan informasi mengenai suhu nih, tadi kita sudah kenalan di awal bahwa suhu atau Pak Suhu Professional Training and Consulting, kami merupakan lembaga pelatihan dan konsultan IT yang berkantor di Yogyakarta ya. Kami juga memiliki kantor representatif bisnis di Jakarta. Dan untuk layanan kami yang pertama ada pelatihan sertifikasi, kemudian juga ada jasa konsultan TIK dan juga event spesialis. Nah, untuk pelatihan dan sertifikasinya ini seperti yang ada di paparan. Banyak sekali sebetulnya ya untuk judul-judulnya nanti teman-teman bisa kepoin lebih lanjut di website kami yaitu suhu.co.id. Di antaranya ada IT Management, IT Security Training seperti pembahasan kita hari ini, kemudian juga ada Development Training, Mobile Application Development Training, dan masih banyak lagi. Selain pelatihan IT, kami juga ada pelatihan SDM. Di sini juga untuk judul-judul pelatihannya beragam,
Seperti yang ada di paparan, di antaranya ada pelatihan SDM personal dan team development, special skills development, public relation PR, dan masih banyak lagi yang semuanya sudah ada silabusnya di website kami yaitu suhu.co.id ya Sobat Suhu kalau misalnya pengen cek lebih lanjut. Dan berikutnya untuk corporate training atau pelatihan-pelatihan kami yang saya sebutkan tadi ada IT SDM, kami juga sudah ada sertifikasi BNSP dan juga internasional. Misal Sobat Suhu sedang mencari referensi pelatihan, bisa langsung hubungin admin Suhu ya. Nah, kemudian untuk jadwal corporate training terdekat, di sini untuk pelatihan ada mengenai ITL dan juga untuk cyber security sendiri itu ada ya. Nah, di sini di antara untuk cyber security sendiri ada pelatihan dan sertifikasi skema Certified Cyber Security Analyst yang Sobat Su bisa ikuti. Untuk silabus lebih detailnya bisa kepoin di website kami yaitu suhu.co.id. Dan untuk next event, karena kita hari ini sudah mempelajari basic level dari cyber security, nah untuk level kedua yaitu middle level yang akan berlangsung di bulan September, tepatnya Sabtu 20 September 2025, di jam yang sama pukul 10 sampai 11.30 IB, mengenai Designing Cyber Resilience Architecture, Building Ransomware Proof Backup System. Nah, tadi kita sudah belajar ya pengenalan apa itu ransomware dan nanti kita bakal mengulik lebih dalam lagi tentang ransomware nih di middle level dari bagian series event cyber security. Jadi jangan lupa untuk daftar eventnya ya Sobat Su dan sepertinya juga yang ada di sini sudah mendaftar di next event middle level untuk cyber security. Yang belum daftar jangan lupa untuk segera daftar ya. Informasi ini juga sudah kami publikasi di sosial media kami yaitu Instagram @katasuhukita dan untuk advance level untuk yang lebih dalam lagi nanti akan berlangsung di bulan Oktober di sama untuk pelaksanaannya di weekend ya di Sabtu 11 Oktober 2025 pukul 10 sampai 11.30 PIB kita nanti akan belajar strategic cyber resilience key approach align with global industry standard. Nah, ini versi yang lebih advance lagi nanti akan berlangsung di bulan Oktober. Jadi jangan lupa join semuanya biar nanti bisa mendapatkan insight dari level basic, middle, dan advance secara step by step begitu ya Sobat Suhu semuanya. Nah, untuk detailnya seperti ini, untuk middle level dan juga advanced level, informasi ini sebetulnya juga sudah kami publikasi atau share di Instagram kami @katasukita. Jadi silakan bisa kepoin di Instagram kami ya Sobat Su untuk detail eventnya seperti apa. Dan event ini nanti akan dibersamain oleh Mas Noval juga. Jadi nanti bisa kita diskusi lebih banyak lagi di series-series berikutnya ya Sobat Su. Dan untuk event webinar lainnya ada seputar AI, yaitu webinar AI for Banking Transforming Financial Service into Smart, Proactive, and Data-Driven Experience yang akan berlangsung di bulan September, tepatnya di hari Sabtu 27 September 2025 pukul 10 sampai 11.30. Nah, yang akan mengisi nanti ada Mas Alif, Data Driven Control and AI Engineer. Nah, event ini juga akan berlangsung secara online via Zoom meeting ya, teman-teman. Event ini juga berlangsung di weekend, jadi silakan buat sobat yang ingin join bisa langsung join di form yang sudah tertera. Nanti event ini juga akan kami publikasi di Instagram kami yaitu @katasukita. Untuk sosial media atau media kami, yaitu ada website Suhu ya, seperti yang saya sebutkan di sini ada daftar pelatihan atau training di Suhu. Kemudian untuk Instagram kami ada @katasuhukita. Biasanya kami sering publikasi event tiap bulannya di sini. Jadi jangan lupa di follow ya Sobat Suhu. Dan yang terakhir ada channel YouTube Suhu TV. Untuk channel YouTube ini biasanya kami sering sharing knowledge seputar dunia IT dan kemudian untuk semua rekaman yang biasanya webinar-webinar Suhu selenggarakan akan kami publikasi di sini. Dan juga untuk event hari ini, recordnya juga akan kami publikasi di channel YouTube kami yaitu Suhu TV. Kurang lebih itu saja untuk informasi perkenalannya, Sobat Suhu. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya ucapkan mohon maaf kalau misalnya dari kami masih banyak kekurangannya untuk melaksanakan event ini. Sampai bertemu di next event ya, di middle level cyber security. Terima kasih banyak Mas Noval.